Gresik salah satu wilayah yang akan menggelar kontestasi pilkada pada Rabu, 27 November 2024 nanti. Sejak semakin mendekati pendaftaran bulan Agustus, suasana politik di Kabupaten Gresik mulai panas. Di Gresik sangat berpotensi muncul 3 poros, yaitu petahana, Fandi Ahmad Yani dengan pasangan Aminatun Habibah. Bupati termuda sepanjang sejarah Gresik itu, akan kembali berkompetisi dengan Dr. Asluchul Alif seperti di Pilkada Gresik 2020 lalu. Jadi ini kita butuh pemimpin yang punya sense of, istilahnya itu memberikan pemerataan gitu. Hasil pembangunan dan juga tanggung jawab masalah lingkungan hidup. Kita sekarang kan melihat ada permisif lah gitu, kemudian industri diberikan keluasaan pencemari lingkungan itu. Kemudian yang ketiga pengelolaan sampah. Kita melihat Gresik ini masih tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Jadi masyarakat masih membuang sampah ke sungai, membakar sampah, gitu. Tidak ada pelayanan yang optimum. Seharusnya pemerintah Kabupaten Gresik memberikan pelayanan sehingga semua warga dapat merasakan pelayanan pengelolaan sampah. Mereka tidak kemudian membuang sampah sembarangan dan mencemari lingkungan. Jadi figur yang bisa memecahkan segan Gresik adalah yang pertama, itu adalah ya punya visi misi untuk Gresik ke depan. Yang pertama figurnya itu adalah cerdas, punya wawasan yang luas, serta punya birokrasi yang kuat. Seandainya itu memang nanti itu dari bupatinya itu seorang milenial atau orang anak-anak muda atau itu harus digandengkan dengan birokrat, karena rata-rata kalau memang tidak digandengkan dengan birokrat nanti akan amburadul. Poros lain dari M. Syahrul Munir yang akan ikut maju. Peluang Gus Yani telah menerima surat dari DPP PDIP, perihal instruksi dan undangan pemantapan batch 1, tim pemenangan daerah. Dari surat ini peluang rekomendasi DPP PDIP untuk jilid 2 sangat besar. Namun kursi PDIP di DPRD Gresik hasil pemilu 2024 belum memenuhi kuota 20% sebagaimana yang dipersyaratkan undang-undang. Sehingga PDIP butuh kursi tambahan untuk mengusung Gus Yani Buming. Ada yang berpotensi menjadi koalisi Gus Yani Buming bersama PDIP, yakni PPP dengan raihan 3 kursi, begitu juga dengan PAN yang meraih 3 kursi. Iya, dengan sebagai penyangga Surabaya, Gresik ini kan diverse gitu ya, bineka gitu ya, beragam gitu. Maka kemudian butuh pemimpin yang bisa membaca ini, bisa kemudian meningkatkan solidaritas kebersamaan gitu, mempersatukan kita semua gitu. Jadi ini yang butuh figur pemimpin yang kemudian bisa menjadi pemersatu semua gitu. Jadi kemudian sumber daya keberagaman ini bisa menjadi sebuah modal untuk pembangunan di wilayah Gresik. Penantang Gus Yani dari Ketua DPC Gerindra Kabupaten Gresik, Dr. Asluchul Alif. Poros Dr. Alif muncul setelah mengikuti penjaringan di semua partai Gresik. Hasil Rapincap sudah bulat mengusung Dr. Alif maju menjadi calon Bupati Gresik di Pilkada Gresik 2024. Beruntung, Partai Gerindra tanpa harus berkoalisi untuk mengusung Dr. Alif. Meski mampu mengusung sendiri tanpa koalisi, Gerindra tetap membuka pintu bagi partai lain bergabung. Partai yang berminat yakni Golkar dan Nasdem. Untuk calon bupati yang ke depan yang terpilih ya dalam satu hari mungkin satu pengelolaan sampah gitu loh. Jadi harus memprioritaskan masalah pengelolaan lingkungan, terutama tadi manajemen pengelolaan sampah yang amburadul. Kita tidak punya TPA loh. Jadi TPA IP itu kan TPA milik BUMN yang dipinjamkan di Pemkab. Harus kemudian Pemkab Gresik ini punya TPA sendiri, dan kemudian setiap desa harus ada TPS dan semua warganya terlayani agar tidak mereka membuang sampah di sungai, membuang sampah di laut dan membakar sampahnya. Sedangkan Syahrul Munir sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai di Gresik. Politisi asal Manyar ini telah mendapat surat tugas 1 dari DPP PKB. Syahrul telah mengusulkan nama mantan bendahara Nasdem Gresik, Triputro Utomo sebagai calon wakil bupati. Triputro Utomo merupakan seorang pengusaha asal Gresik Selatan. PKB merupakan partai pemenang di pemilu Gresik 2024, tanpa harus koalisi bisa mengusung Syahrul Munir.
Kita butuh pemimpin yang apa ya, yang cerdas, pemimpin yang kemudian visioner, pemimpin yang kemudian punya visi yang kemudian ini pemerataan begitu. Bagaimana kemudian ada jaminan bakal masyarakat di Gresik ini bisa menikmati pembangunan gitu loh. Kita ini kan juga apa ya, belum istilahnya itu kabupaten yang kayaknya masih tertinggal kan itu. Karena memang akses terhadap pembangunan itu sudah dirasakan oleh semua warga. Kita butuhlah pemimpin yang kemudian bisa memberikan akses kemampuan pada warga Gresik secara umum, terutama tidak ada kemudian dikotomi antara Gresik Selatan dan Gresik Utara gitu. Ini harus kemudian pemerataan pembangunan harus bupatinya atau pemimpinnya itu harus mampu menyumbangkan atau mampu memberikan pemerataan hasil pembangunan untuk masyarakat yang terpinggirkan gitu. Yang jelas Gresik ini terkenal dengan agamis ya. Yang pertama adalah bupati yang agamis ya. Yang pertama bupati yang agamis, namun pendekatan terhadap masyarakatnya juga harus humanis, jangan semaunya sendiri, atau kalau ini harus diikuti ini atau itu. Jadi harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang heterogen ini. Masih banyak permasalahan di Kabupaten Gresik yang harus dikerjakan kepala daerah terpilih nanti. Gresik memiliki banyak potensi bidang perekonomian sebab memiliki banyak industri besar. Tentu banyak tenaga kerja akan terserap untuk kebutuhan industri tersebut. Maka Gresik menjadi salah satu wilayah tujuan urbanisasi selain Surabaya dan Sidoarjo. Tugas bupati terpilih nanti harus bisa mengelola masyarakat pendatang ini. Jadi masalah di Gresik itu kompleks ya, banyak. Jadi yang pertama yang menjadi perhatian itu adalah tentang kemiskinan ya. Jadi masih ada beberapa persentasenya itu kita masih ini naik turun ya. Yang jelas terutama di bidang pekerjaan ya. Jadi angka pengangguran masih cukup lumayan banyak yang ada di Gresik gitu. Bagaimanapun dampak positif dengan munculnya urbanisasi ini telah membuat pertumbuhan ekonomi semakin berkembang. Sedangkan dampak buruknya akan muncul masalah sosial hingga lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan di wilayah-wilayah industri seperti di Riau-Rejo, kemudian di Wrengnanok ini, kita ini kan kayak dapat getah tapi nangkanya dibawa ke pusat gitu loh, ke Gresik kota. Pembangunan di sini kan lamban gitu loh. Bagaimana kemudian pencemaran air, akses masyarakat mendapatkan PDAM gitu loh. Rumah saya di Bambe itu bahkan baru beberapa tahun yang lalu dapat akses PDAM gitu loh. Dekat sungai, akses PDAM tahun 2020, padahal tahun 90-an industri di Rejo itu menyumbangkan PAD yang sangat besar bagi wilayah Gresik ini. Jumlah penduduk yang semakin padat telah membuat perubahan arus lalu lintas semakin padat dan ramai. Jika dahulu kawasan duduk sampean dikenal selalu macet, kini hampir merata Gresik menjadi kota penuh kendaraan. Keluar masuk truk besar di kawasan industri dan gudang, lalu lintas padat di kawasan pelabuhan. CSR ya, banyak industri yang ada di wilayah selatan, itu CSR-nya itu dikemanakan gitu, sampai dikirim ke pusat tuh. Harus ada bupati yang kemudian menjamin betul agar dana CSR ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di selatan atau di daerah pinggiran itu. Jadi ini yang kemudian harus dipastikan, bupati harus kemudian meningkatkan sarana, istilahnya itu rekreasional, pusat perbelanjaan, kemudian tempat-tempat yang kemudian orang tidak harus ke kota, harus ada di wilayah-wilayah pinggiran ini. Angka kemiskinan Gresik masih kurang lebih 12,42%, di mana dari 1.280 warga Gresik masih ada 153.600 jiwa masuk kategori miskin. Memang urbanisasi tidak sepenuhnya salah, tetapi juga dapat menyumbang angka kemiskinan dan pengangguran. Jadi solusinya adalah yang pertama, di Gresik ini kan ada KEK ya, jadi kawasan industri khusus ya. Jadi sebaiknya untuk para pekerja itu harus dari Gresik, diutamakan orang Gresik. Setelah nanti
kuota orang Gresik itu sudah terpenuhi, maka silakan untuk merekrut dari wilayah lain. Paling tidak dengan adanya perekrutan masyarakat Gresik diutamakan, itu akan mengurangi pengangguran yang ada di Gresik. Kriminalitas di Gresik juga cenderung ada peningkatan. Pada tahun 2021 lalu, angka kriminalitas sebesar 704 kasus. Orang mengalami kemiskinan cenderung melakukan tindakan kriminalitas dikarenakan tingginya kebutuhan hidup. Satu masalah ini ya, apa istilahnya itu, ketimpangan pembangunan ya. Kita melihat bagaimana di wilayah saya, terutama di Gresik Selatan ini, Wrengenanom, Sidoarjo gitu ya. Ini seperti kayak daerah pinggiran itu ya, daerah kelas 2 gitu loh. Kita melihat bagaimana industri berkembang di daerah Wrengenanom, Sidoarjo ini luar biasa pesat sejak tahun 90-an. Tapi kemudian komposisi tenaga kerja gitu ya, itu juga menjadi masalah ya di banyak tempat. Saya melihat kurang dari 50% lah orang-orang asli pribumi yang bekerja di digembar-gemborkan nanti industrialisasi di Gresik ini akan menampung tenaga kerja. Faktanya memang kita melihat banyak sekali orang-orang dari luar yang datang ke Gresik ya, memenuhi Gresik, mengambil kuota jatah gitu ya. Ini yang menjadi PR besar agar kemudian ya SDM, peningkatan kualitas SDM. Kalau kemudian dirasa memang keterampilan atau SDM kualitas di Gresik ini kurang, maka tugas pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM di Gresik agar kemudian jatah atau porsi karyawan tenaga kerja yang ada di perusahaan itu diisi oleh orang-orang Gresik gitu loh. Ini yang saya rasa tidak ada pemimpin di Gresik selama ini yang mampu memberikan jawaban ya untuk meningkatkan kualitas SDM di Gresik dan memberikan jaminan agar kita yang asing Gresik ini bisa merasakan atau menikmati menjadi bagian dari industrialisasi ini. Warga perbatasan antara Gresik dengan kota lain masih menganggap dirinya anak tiri. Padahal kawasan batas kota ini dianggap memiliki sumbangsih ekonomi sangat besar dari bidang industri dan pertanian. Namun hasil pajak ini hanya sedikit yang kembali untuk pembangunan warga pinggir kota. Terbukti masih banyak infrastruktur yang terbengkalai belum tersentuh pembangunan. Mengatasi permasalahan yang timbul akan menjadi tugas bupati baru nanti. Ya, pemerintah harus kemudian mendirikan kampus ya. Ada kampus yang ada di wilayah selatan. Kita ini kan masih butuh. Agar upaya tadi meningkatkan SDM, maka kemudian kampus-kampus harus banyak didirikan. Tidak hanya di Gresik kota, tapi di wilayah-wilayah di pinggir. Seperti di selatan, di Sidoarjo, Wrengenanom, kita butuh pusat pengembangan sumber daya manusia agar kita punya daya saing ya untuk menyaingi keterampilan para pendatang. Maka butuh kampus, butuh balai latihan kerja yang kemudian meningkatkan SDM. Saran saya yang jelas berkontestanlah dengan sehat, karena berkontestan dengan sehat itu akan menjadikan Gresik ini lebih baik, akan tidak ada permusuhan antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan golongan atau partainya maupun kepentingan daripada calon bupati baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih. Pemerintah Kabupaten Gresik bisa melakukan berbagai upaya dimulai dari kebijakan urbanisasi, serta kegiatan penyuluhan sosial dan pendampingan terhadap masyarakat miskin. Harapannya Gresik bisa menjadi kawasan nyaman untuk ditempati dan aman untuk kegiatan investasi.